Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bayu di Pemalang. Mas Bayu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu awal tahun 2000-an. Jadi Mas Bayu selepas sekolah STM ya, jadi dia itu udah lulus, memang nggak ada rencana buat melanjutkan kuliah. Jadi tetap, udahlah aku mau di rumah, aku mau coba cari pekerjaan. Ya, dari ijazah STM itu yang dilamar itu diantaranya ya, yes pokoknya yang di seputaran Pemalang di situ ya. Ke bengkel-bengkel atau apa, kebetulan si Mas Bayu sendiri STM-nya itu ngambilnya otomotif. Nah, selama menunggu itu kan bete banget ya, karena apa? Dulu sebelumnya Mas Bayu selama masa sekolah, dia itu kan sering main, sering kumpul bareng teman-temannya. Nah, semenjak lulus, ya temannya kan udah pada sibuk sendiri-sendiri, makanya dia itu bingung. Aku misal mau ke rumahnya si ini, aduh, udah tahu dia kemana ya, dia udah kerja atau udah di luar kota atau apa gitu. Itu gimana, soalnya di awal tahun 2000-an tersebut handphone kan nggak kayak sekarang ya, itu masih menjadi barang mewah dan Mas Bayu sendiri nggak punya seperti itu. Teman-temannya juga sama, kalau misal mau datang mau nyamperin ya berarti datang ke sana, ke rumahnya. Penuh keraguan seperti itu, akhirnya apa, Mas Bayu setelah lulus tadi dia memilih untuk udahlah aku tinggal di rumah aja gitu ya, aku nggak kemana-mana, tetapak begitu nunggu itu tadi lamaran-lamarannya itu mendapat balasan. Mungkin sekitar 2 minggu udah berlalu, si Mas Bayu setiap hari itu nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar atau apa gitu ya. Kalaupun keluar cuman beli apa ke tetangga terus balik lagi, terutama saat malam. Kalau malam biasanya kan yaitu kebiasaan sebelumnya itu suka main ke tempat temannya atau apa. Jarang ngumpul dengan anak-anak sekampungnya Mas Bayu itu. Lebih milih main ke tempat siapa kayak gitulah. Dan setelah 2 minggu itu puncak bosan itu udah bener-bener ini banget lah. Aku tuh udah bosan banget di rumah gitu ya, 2 minggu gak kemana-mana. Apa namanya, lamaran juga belum ada jawaban satupun, pikir dia. Aku mau main gitu, pikir dia. Dan akhirnya apa, ada salah satu temannya si Mas Bayu itu namanya Mas Umar. Jadi Mas Umar itu STM itu kan nggak kayak SD ya. Kalau SD itu biasanya yang sekolah itu di sekitaran situ, nggak jauh-jauh. Cuman kalau udah kelasan STM biasanya kan datangnya dari berbagai daerah seperti itu ya. Dan akhirnya si Mas Bayu pun main ke tempatnya Mas Umar. Kampungnya itu beda kampung, lumayan cukup jauh, sendirian. Sebelumnya sering main ke sana dan nggak tahu nih kabarnya Umar itu kemana. Apakah dia kerja, apakah dia ngapain gitu ya. Mas Bayu sendiri nggak tahu. Iseng-iseng aku mau ke situ. Selepas maghrib sekitar jam 7 pada suatu malam, Mas Bayu pun pergi ke sana, pergi ke tempatnya si Mas Umar tadi. Satu kampung yang memang jauh, untuk masuk aja itu ngelewatin area persawahan. Udah, jadi ada 2 jalur. Jalur pertama biasanya jalur masuknya itu tuh lewat area persawahan. Jalur kedua itu biasanya jalur keluar. Saat Mas Bayu main ke tempatnya Mas Umar dan rame-rame, maka pulangnya itu bakal lewat jalur keluar itu. Nah, jalur keluar ini yang gawat kata si Mas Bayu. Soalnya apa? Ngelewatin kuburan yang panjang banget. Kuburannya itu memang nggak kanan kiri, cuman sebelah kanan kalau arah pulang ya. Tapi ini kuburan panjang, pohonnya tuh gede-gede banget, serem, dan banyak cerita dari masyarakat situ, termasuk keluarganya Mas Umar gitu ya. Itu juga sempat ngomongin, kamu kalau pulang jangan lewat situ ya, lewatnya sana aja, lewat yang sawah. Jangan lewat yang kuburan, soalnya serem. Itu kata orang tuanya Mas Umar. Ya sudah, Mas Bayu kan malam itu berangkat masih sore, masih ketemu banyak orang, pedagang dan sebagainya, lewat yang area persawahan. Mungkin sekitar 200 meter kali ya panjang sawah tersebut.
Sampailah di perkampungannya si Mas Bayu tadi. Setelah beberapa puluh meter lagi, akhirnya tibalah di rumahnya si Mas Umar ya. Sesampainya di situ, udah rumah dengan halaman luas, di depannya itu ada sumur. Rumahnya itu enak, adem gitu. Rumahnya bagus. Ibunya juga hobi ngerawat tanaman semacam itu. Jadi ya enaklah dilihat kayak rumah-rumah priayi kalau kata si itu. Akhirnya apa? Datang ke tempatnya si Mas Umar. Assalamualaikum. Waktu itu ada ibunya gitu. Waalaikumsalam. Gitu kan, Bayu katanya. Bu, Umarnya ada bu. Ada, cuman Umar lagi keluar sebentar. Udah tunggu sini dulu, tunggu sini. Akhirnya Mas Bayu kan nunggu di teras di situ ya. Ada kursinya di sana. Duduklah si Mas Bayu di situ. Ibunya pun ngajakin ngobrol sebentar gitu. Gimana, Bay? Kamu sekarang kegiatannya tuh apa gitu kan? Nah, Mas Bayu pun ya cerita. Ini bu, aku lagi ngelamar pekerjaan, cuman belum dapet kata Mas Bayu gitu ya. Kamu nggak ngelanjutin sekolah atau bagaimana? Ndaklah bu lah, faktor biaya katanya begitu kan. Faktor biaya bu, saya pengen kerja aja gitu ya, sekaligus bantu-bantu orang tua, kata si Mas Bayu. Oh begitu. Mas Bayu sendiri nggak berani nanyain tentang Umar gimana gitu ya, takutnya nanti bikin iri atau gimana. Udahlah, aku biarin aja. Dan akhirnya sudah, ibunya ya udah tunggu bentar, paling Umar sebentar kok, cuman lagi beli telur, kata si itu. Ibunya pun masuk ke dalam sana. Nah, Mas Bayu duduk di situ, duduk di teras, masih sore ya, paling sekitar jam 7:30. Dia keluar dari rumah jam 7 dan mungkin waktu itu sekitar jam 7:30. Duduk di teras sendiri, kampung rasanya tuh nyenyet di situ. Saat masuk di area persawahan atau di jalanan rayanya di luar itu lumayan cukup ramai, tapi begitu masuk kampung, ya memang agak-agak sepi. Dan saat Mas Bayu duduk di terasnya rumahnya Mas Umar, itu benar-benar sepi, nyenyet banget malam itu. Mas Bayu pun ngeliatin sumur di sana. Ada sumur tua yang ya Mas Bayu udah tahu karena dulu kan sering main ke situ ya. Nah, sumur tua itu juga katanya angker gitu kan. Ya diperhatiin sama Mas Bayu. Nah, begitu diperhatikan, ini tutupnya, itu kan ditutup pakai lempengan kayu ya di atasnya. Dikasih batu pemberat juga di sana. Itu tiba-tiba blek. Bunyi seperti itu. Mas Bayu itu pas lagi ngeliatin, kelihatan itunya. Si ininya tuh ngangkat gitu. Ih, kenapa ya? Kok sumurnya begitu? Tapi Mas Bayu diem aja. Kalau misal sekali lagi, aku mau manggil keluarganya Mas Umar, intinya seperti itu. Aku tuh takut soalnya. Diperhatikan, enggak bergerak sedikit pun gitu. Sampai pada suatu saat ini tiba-tiba Mas Bayu dikagetin dengan kemunculan kelelawar. Ada kelelawar yang ukurannya tuh lumayan cukup besar. Ini tiba-tiba muncul dari arah sampingnya Mas Umar di sana. Dari rumah, samping rumah gitu ya. Itu blap. Ini terbang muter-muter beberapa kali di atas teras di situ. Dan si Mas Bayu juga ketakutan, ya takut karena kelelawarnya itu gede banget yang itu loh. Yang kalong-kalong itu loh, yang ukurannya tuh mungkin kalau sayapnya dilebarin itu bisa sampai 1 meter yang segitu. Itu kan gede banget, bikin kaget. Mas Bayu tuh sampai tiarap dan akhirnya apa? Kelelawar itu pun pergi blap ke sana, hilang. Serem banget sih tempat di rumahnya Umar gitu. Biasanya tuh gak serem ini. Hari ini tuh aku udah ngalamin 2 kali. Sumur ngeblek sendiri sama ada kelelawar gede. Ya udah diem aja. Asem Umarnya kok nggak datang ya. Dan nggak lama kebetulan Mas Umar pun tiba naik motor. Weh Bayu, kata si Mas Umar. Perasaan takut seketika hilang. Mas Umar bawa jinjingan, di sini tuh telur gitu kan. Bentar ya Bay. Ditaruh di belakang. Mas Umar pun keluar. Waktu itu udah dibikinin minum sama ibunya. Jadi begitu keluar itu bawa minumannya. Udah lama Bay katanya. Lah Mar, repot-repot Mar, udah santai aja. Duduklah di situ. Udah lama Bay. Udah ya lumayan Mar gitu kan. Gimana Mar, kamu kabarnya gimana? Ya kabarku seperti ini, kata si Mas Umar. Kamu nggak kerja atau apa, lanjut kuliah atau bagaimana?
Aku tadinya sempet mau lanjut kuliah, kata Mas Umar. Cuman nggak, ya sepertinya berat, kata si Mas Umar ya. Aku kan targetnya memang cara kuliah ya, aku pengennya di negeri biar nggak terlalu berat. Kalau di swasta, oh mahal katanya begitu kan, kata si Mas Umar. Cuman nggak tahu, aku itu pesimis. Kayaknya nggak bisa deh aku masuk ke negeri situ. Dan kemungkinan ya aku mau nyari kerja waktu itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah di situ. Nggak terasa mungkin udah sekitar setengah jam ya, udah sekitar jam 8 malam. Nah di situ si Mas Bayu akhirnya cerita, Mar, aku itu Mar, tadi ngalamin sesuatu katanya. Ngalamin sesuatu apa? Itu di sumur depan katanya. Sumur depan kenapa? Pintunya tutupnya tuh blek gitu sendiri Mar gitu. Ya sudahlah, nggak usah di ini, kata si Mas Umar gitu. Ya memang di situ ada gitu, tapi udah nggak apa-apa. Sama satu lagi Mar, ada kalong, ada kelelawar itu gede banget Mar. Itu bla 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 gitu. Mas Umar pun diem gitu kan. Masa nanya begitu kan? Iya beneran, sumpah aku nggak bohong, itu muter-muter di sini nih. Bla bla bla. Terus dia kabur. Nah, di situ Mas Umar cerita. Jadi gini, Bay, di kampung ini aku bukannya nakut-nakutin ya, bukannya nakut-nakutin kamu, kata Mas Umar. Kenapa Mar, emang kenapa Mar? Di kampung ini lagi rame, kata Mas Umar. Rame apaan, Bay? Rame apaan Mar gitu kan? Ya biasalah, setan-setanan begitu, kata si Mas Umar. Setan apa nih? Akhirnya cerita kan Mas Umar. Jadi seminggu terakhir di kampungnya Mas Umar itu lagi ada teror. Dan terornya itu Mas Umar sendiri itu tidak pernah ngelihat. Cuman menurut cerita-cerita warga. Jadi ada satu sosok, itu bentuknya ya mirip kayak kelelawar begitu. Dengan ukuran segitu ya, kurang lebih sekitar 1 meter lebar sayapnya. Dan kelelawar itu bukan kelelawar, kata si Mas Umar. Terus apa? Itu tuh bayi, kata si Mas Umar. Hah? Bayi? Iya, kelelawar cuman badannya itu badan manusia, ya badan bayi seperti itu. Itu suka terbang, suka hinggap, suka nemplok di, misal di terasnya orang gitu. Terus si bayi itu tuh nangis. Ya, ada beberapa warga yang mengalami hal tersebut. Pertama mereka itu tuh di situ tuh rumahnya di sana. Nah, mereka tuh malam-malam ngedengar ada bayi nangis. Malam-malam kok ada bayi nangis ya, anaknya siapa? Sepengetahuan mereka, di kampung tersebut itu nggak ada bayi baru ceprot, ada juga udah usia sekitar berapa bulan gitu. Suara tangisannya itu beda. Loh, ini kok ada suara kayak ya bayi baru lahir seperti itu, suaranya itu kayak gitu. Ini warga kan bingung, itu suara siapa ya Pak ya? Ya ada yang celetuk, bayinya kuntilanak kali, ada yang bilang begitu. Tapi masa sih gitu kan? Iya ya, bisa jadi gitu, bisa. Udah biarin aja. Cuman apa? Kayak gitu terus nangis, nanti diem. Nanti mereka udah tidur, nangis lagi. Akhirnya kebangun gitu. Jadi mereka itu satu keluarga kayak nggak, ya susah tidur, bangun-bangun terus. Kayak setiap 1 jam sekali, nanti nangis 5 menit gitu, habis itu diem. Akhirnya apa? Sekitar jam 2 pagi, suara itu tuh muncul lagi, suara bayi tadi nangis. Dan ya warga karena mungkin kesel, penasaran juga, ini sebenarnya siapa sih? Akhirnya dilongok lah. Suaranya tuh kayaknya deket Pak, kayaknya itu di depan rumah. Iya emang suaranya itu di depan rumah. Bentar, ditengoklah sama si bapak. Longak-longok begitu di kaca gitu kan. Ya nggak kelihatan ada siapapun, nggak ada Bu. Tapi suaranya tuh ada di depan. Nah istrinya yang melihat, Pak, itu yang gantung itu apa Pak? Itu kayak kelelawar tidur, kebalik gitu ya. Pak, itu yang ngegantung apa Pak? Weh, iya suaranya itu dari itu. Ya itu tadi, ada sosok bayi merah begitu ya, kayak yang baru lahir. Cuman ya begitu, ada sayap kelelawaran, cuman posisinya begini ya, nutup ya. Nangis ngegantung di sana. Ya ini apa? Mereka sekeluarga nggak berani keluar, masuk lagi lah ke dalam kamar. Sampai itu sekitar berapa menit gitu ya, 5 menit sampai 10 menit itu suara itu kan hilang. Nah akhirnya udah mereka tuh nggak ngurusin itu.
sampai pagi lah. Begitu pagi geger cerita, semalam itu di rumahku di teras itu ada yang ngegantung, ada bayi terbang, bilangnya tuh kayak gitu. Warga pun jadi ketakutan, dan malam selanjutnya yang ngelihat itu nggak cuman si keluarga itu. Kamu kalau misal tadi kan ada pertigaan ya waktu mau ke tempatnya Mas Umar itu, Mas Umar belok kanan. Nah ini belok kiri, di situ tuh ada pos ronda. Biasa dipakai bapak-bapak rame-rame itu ngumpul di situ. Nah ini sehari setelah kejadian pertama itu, warga kan biasa ya ngumpul di sana, cuman memang agak malam, biasanya sekitar jam 10 atau apa udah sepi lah. Nah ini tumben kok gardu habis bawain cerita judulnya gardu ya. Ini pos ronda kok gelap, kok lampunya ndak nyala gitu kan. Akhirnya apa? Si orang tadi ke saklar dong, dinyalain, jetrek. Nah begitu dinyalain, drep nyala kan, ada suara nangis, gitu, suara nangis bayi, dan terbang si plap 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 itu, ya itu kayak kelelawar tapi gede dan ngeluarin suara itu, tangisan bayi. Nah itu kan sebelumnya udah geger masalah itu ya. Warga itu ketakutan, lari minta tolong, akhirnya rame lagi. Ada itunya, aku ngelihat itu beneran bayi gitu ya, cuman ada sayapnya, ada kelelawarnya katanya. Itu seperti itu. Jadi di sini tuh lagi rame. Begitu kata si Mas Umar ya. Dan tadi siapa sih ya yang ini? Kok lupa tokohnya? Biasa gitu ya. Gara-gara ceritain Mas Umar, namanya tak ganti ya. Mas Yudi gitu aja. Heran gitu. Nanti besok-besok tak tulis lah. Nah si Mas Yudi tadi akhirnya udah, Mar, terus gimana Mar? Ini sekarang masih gimana? Atau enggak Mar? Sekarang masih, Mar, itu yang tadi terbang di sini jangan-jangan itu ya Mar ya? Ya aku enggak tahu sih kalau itu, kata si Mas Umar, aku enggak tahu. Cuma tadi gimana? Kamu sempat ngelihat enggak? Aku ya enggak sempat ngelihat detail, orang blep gitu, sayapnya lebar banget. Aku ngeri takutnya dicelatok, kata si Mas Yudinya. Namanya tak ganti ya. Itu si Mas Yudinya ketakutan, dan si Mas Umarnya pun ya sudahlah, santai lah gitu. Cuman nanti ya kamu pulangnya hati-hati katanya begitu. Jangan lewat sana ya, jangan lewat kuburan gitu. Udahlah aku nggak mau lewat kuburan situ. Nah Mas Yudi sama teman-teman itu pernah lewat ke situ, lewat yang arah kuburan. Sekali atau kedua kali atau ketiga kalinya gitu ya, lewat ke sana rombongan, ada 3 sepeda motor berboncengan semua, ada 6 orang. Habis pulang dari Mas Umar. Nah pulang ke situ lewat kuburan, kompak, motor itu 6-6-nya itu mati jam 11 malam waktu itu ya. 6-6-nya itu 3 motor itu mati, 3-3-nya bener-bener mati di tengah kuburan di sana. Nah itu ya memang nggak ada kejadian apapun, tapi kok bisa-bisanya gitu kita mati kok secara kompak seperti ini. Akhirnya udah didorong ke sana kan sambil lari-lari, ketemu sawah lagi. Nah barulah mereka lanjut perjalanan. Semenjak itu kapok si Mas Yudi ya. Si Mas Yudi itu kapok. Iya bener ya tadi Mas Yudi ya, Yudi ya. Si Mas Yudi itu kapok akhirnya. Nggak mau lewat sana. Aku nggak mau lewat situ lagi Mar. Cuman ya gimana ya Mar ya, ini nanti aku pulangnya gimana ya Mar? Ya sudah santai aja, masih sore, belum juga jam 9, kata si Mas Umar kan. Terus kamu gimana? Yud, kamu gimana? Aku sendiri dari awal memang gak ada niat kuliah Mar, aku mau nyari kerja katanya gitu kan. Ya udah nanti nyari bareng aja sama Mas Umar. Ya boleh. Kamu udah ngelamar di mana aja? Aku udah ngelamar di sini, ada sekitar 7 alamat, cuman belum ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya ya wis lah, ngobrol lah mereka ngalor ngidul, cuman memang suasana itu jadi menyeramkan lah intinya. Mas Yudi yang biasanya di tempatnya Mas Umar agak santai begitu ya, kali ini tuh agak sedikit tegang. Aku pengen pulang, tapi aku masih betah di sini. Cuma nanti pulangnya gimana ya? Ya ada kepikiran kayak gitu ya.
bingung, bimbang, ini aku harus ngapain. Sampai akhirnya sekitar udah lewat jam 9, hampir jam 10 malam. Si Mas Yudi pun akhirnya, Mar, aku tak pulang dulu ya Mar ya, katanya. Wah, baru jam segini, biasanya kan itu pulangnya jam 10, jam 11 ya. Cuman kan biasanya ramean. Nah ini Mas Yudi sendirian gitu kan, jadi Mar, enggak lah Mar, aku mau pulang dulu, kata situ. Nanti gampang lah, kapan-kapan kalau misal kesini ramean, pulangnya agak sedikit malam. Iya ya, nanti kabar-kabarin aja ya, katanya gitu. Oke, nanti kabar-kabarin aja. Kalau enggak, nanti aku besok kesini lagi lah, katanya begitu. Boleh kesini lagi. Akhirnya apa? Mas Yudi pun permisi kan, dan dia pun pulang. Saat pulang, yaitu diingetin sama si Mas Umar tadi. Yud, jangan lewat sana ya. Ya enggak, aku enggak lewat sana, aku lewatnya tuh sini. Akhirnya lewat jalur biasa, sepi banget, bener-bener di kampung itu tuh sepi banget. Dan saat berada di pertigaan yang tadi disebutkan, saat ke kiri itu ke pos ronda, ke kanan itu ke rumahnya Mas Umar. Nah ini, si arah pulangnya, Mas Yudi atau Mas Yadi atau siapapun itu, dia harus belok ke kiri ke sana, menuju lurus sawah, terus baru sampai jalanan yang lumayan cukup ramai di sana. Nah, saat berada di pertigaan tersebut, Mas Yudi itu ngelihat ada seorang perempuan itu berdiri. Ya itu empot-empotan banget, takut, kaget bukan main. Soalnya apa? Sosoknya, bentuknya itu, mohon maaf ya, itu lebih mirip kayak ke orang gila seperti itu, yang udah kotor, lusuh, rambutnya itu awut-awutan, rambutnya pendek ya. Itu rambutnya awut-awutan, mukanya juga udah kotor gitu ya, pakaiannya juga rombeng. Dia tuh kayak gendong sesuatu. Itu siapa ya kok di sana itu? Waktu itu kan belum sampai pertigaan, cuman udah nongol sosok tadi, berdiri di pinggir jalan, di sampingnya tuh ada pagar tanaman rumah warga ya. Nah ini berdirinya di situ. Siapa itu ya? Wah, si Mas Yudi udah takut gitu kan. Nah makin deket, ternyata apa? Yang digendong itu adalah kelelawar. Kelelawar, cuman badannya itu bayi itu tadi. Di situ siapa sih Mas Yudi? Motornya, dia kan pakai motor apa namanya? Motor kopling gitu ya. Motor cowok gitu. Ini karena saking kagetnya, mungkin giginya terlalu tinggi gitu ya, gigi 3 atau gigi berapa, panik gitu kan. Dan motor itu jeglok macet di situ. Pas di tikungan di sana. Begitu macet jegrek, wah dia udah panik. Mau bukan starter elektrik dulu, itu masih kick starter gitu kan, jeblok, gak jalan, motor itu ditinggalin, nggak pakai di standar. Dia itu balik lagi ke rumahnya Mas Umar. Mar, panik keluarganya Mas Umar kan pada keluar. Kenapa? Motormu mana? Motorku di sana di pertigaan. Aku ketemu setan. Setelah kayak gitu ditenangin gitu, sudah tenang. Yuk kesana yuk, tak anterin kata si Mas Umar. Mas Umar pun akhirnya ngeluarin motor ke sana, si Mas Yudi dianterin, diboncengin. Udah tenang aja. Ke situ sampailah di pertigaan, motor masih ada, sosok itu udah ndak ada. Akhirnya apa? Mas Yudi ini dianterin sama Mas Umar sampai titik ramai di sana, keluar dari kampungnya sampai gerbang ya, habis itu sawah. Setelah itu jalanan. Nah, dianterin sampai situ. Yud, hati-hati ya Yud ya. Iya Mar, makasih. Mas Umar pun balik lagi. Nah, setelah itu Mas Yudi kan janji, aku mau main ke tempatnya Umar besok gitu. Cuman gara-gara kejadian itu, Mas Yudi itu kapok, nggak datang lagi ke rumahnya Mas Umar sampai 3 hari. Dan akhirnya apa? Si Mas Umar pun datang ke sana, datang ke rumahnya si Mas Yudi. Nah di situ ngobrol, tak tungguin, tak enteni gitu ya, kok ndak datang. Mar, aku takut Mar, katanya begitu kan, aku takut, kemarin aku masih kapok. Dan Mas Umar pun cerita, udah nggak apa-apa kok, sekarang udah nggak ada, katanya begitu. Udah nggak ada gimana Mar? Itu udah dibersihin. Jadi kemarin itu warga ya karena banyak keluhan, akhirnya warga pun musyawarah. Ya udah, kita bikin acara itu yuk, acara selamatan,
acara ritual warga desa gitu ya, kita gelar di jalan di sana. Terus pakainya ya yang mau nyumbang makanan silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Akhirnya apa? Ya diadakan acara itu, acara selamatan itu tadi di jalanan di kampung ya, dan alhamdulillah memanggil beberapa orang yang dianggap mengerti, pinter gitu ya. Nggak cuma dari kampung itu, tapi dari beberapa kampung di sana, dan akhirnya dibersihkan. Dan menurut desas-desus yang beredar itu katanya, sosok itu adalah ya sosok pesugihan, intinya seperti itulah. Ada yang merawat, ada yang ngopeni, cuman yang melakukan itu bukan warga dari kampungnya Mas Umar. Itu warga dari kampung lain yang orang tersebut tidak mau menyebutkan. Intinya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin lagi nyari korban, lagi nyari tumbal, lagi nyari apalah gitu ya. Itu seperti itu. Tapi udah tidak apa-apa, udah dibuang kok, udah diusir. Dan setelah acara selamatan itu ketakutan masih ada. Cuman alhamdulillahnya ketakutan itu makin berkurang dan udah nggak pernah ada kejadian lagi seperti itu. Kejadiannya Mas Yadi itu juga viral di kampungnya Mas Umar. Itu temen kamu itu lumayan viral katanya, lumayan rame, yang kamu motornya dijatuhin itu lumayan rame juga ya, diomongin warga lah. Makanya akhirnya kami pun melakukan selamatan, dan alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Ya itulah satu cerita dari Mas Yadi mengenai pengalamannya bermain ke salah satu kawannya ya Mas Umar. Dan di kampungnya kebetulan memang lagi ada kejadian semacam itu. Terima kasih Mas Yadi atau Mas Yudi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Tadi nggak sempat ngiklanin tapi kelihatan ya. Monggo yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.